Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu subhanahu wa ta'ala hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Subhanaka la nuhsi sana'an 'alaika kama asnaita 'ala nafsik. Falakal hamdu walaka syukru ala dzalik, amma ba'du. Yang terhormat Bapak Dr. Haji Muhammad Juni Bedu LC MA selaku dosen pengampu mata kuliah usul fikih, yang mudah-mudahan kita doakan beliau selalu dalam keistiqomahan, dalam ketaatan kepada Allah. Allah panjangkan umur beliau dan Allah mudahkan segala urusan-urusan beliau, baik urusan dunia ataupun urusan akhiratnya. Amin ya robbal alamin. Baik, di sini saya Abdul Munir Jailani dari kelas extension semester 4 jurusan Pendidikan Agama Islam, yang insya Allah pada kesempatan kali ini kami akan mengulas sedikit daripada buku yang ditulis oleh Bapak Dr. Haji Muhammad Juni Bedu LC MA, yang insya Allah pada kesempatan kali ini ya kami akan menyampaikan sedikit terkait salah satu sumber-sumber hukum Islam yang diperselisihkan oleh para ulama, yaitu diantaranya dalam buku ini, yaitu yang kelima adalah hukum ataupun sumber hukum Islam yang diperselisihkan itu diantaranya adalah syara' min qablina. Di dalam buku ini dijelaskan bahwa syara' min qablina itu adalah syariat sebelum kita, yaitu syariat atau hukum dan ajaran-ajaran yang berlaku pada para rasul sebelum baginda Nabi Muhammad SAW diutus menjadi rasul, seperti syariatnya Nabi Ibrahim, kemudian syariatnya Nabi Daud, dan juga Nabi Musa dan Nabi Isa. Para ulama menjelaskan bahwa syariat sebelum kita ialah hukum-hukum yang telah disyariatkan untuk umat sebelum kita, yang dibawa oleh para rasul terdahulu dan menjadi ketetapan hukum untuk diikuti oleh umat sebelum adanya syariat yang dibawa oleh baginda agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Menurut Abdul Wahab Khalaf, dalam bukunya menyebutkan bahwa apabila Al-Quran atau As-Sunnah yang sahih itu telah disyariatkan oleh Allah kepada para umatnya yang telah mendahului kita ya, melalui para rasulnya, dan dinaskan kepada kita bahwa syariat itu diwajibkan kepada kita sebagaimana diwajibkan kepada mereka, sebagaimana dalam firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Baqarah ayat yang ke-183, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Jumhur ulama berbeda pendapat tentang syara' min qablina, ya, terutama ulama Hanafiyah, ulama Malikiyah, dan juga sebagian ulama Syafi'iyah. Mereka berpendapat bahwa syara' min qablina berlaku pada umat Islam dan kita wajib mengikuti dan merealisasikannya selama hukum itu telah diceritakan kepada kita dan dalam syariat kita tidak terdapat hukum-hukum yang menaskannya.
karena hukum itu adalah di antara hukum-hukum Allah yang telah disyariatkan oleh Allah melalui para rasulnya. Dan Allah telah menceritakannya kepada kita. Juga tidak terdapat dalil yang menaskannya. Maka bagi orang-orang mukallaf wajib untuk mengikutinya. Dan karena ulama Hanafiyah mengambil dalil yang dinamakan pembunuhan itu umum, tidak peduli yang dibunuh muslim atau kafir, lelaki atau perempuan, yang namanya tetap pembunuhan atas dasar kemutlakan firman Allah, yaitu an-nafsu bin nafsi, yaitu jiwa dibalas dengan jiwa. Dasar hukum firman Allah dalam surat Al-An'am ayat ke-90, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, ulaikal ladzina hadallahu fabihudahu muqtadi. Qul la as'alukum alaihi ajra in huwa illa dzikra lil alamin. Al-ayah. Ketetapan syarak min qablina dalam penetapan hukum, pendapat para ulama adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu jumhur ulama Hanafiyah dan Hanabilah, dan juga sebagian ulama Syafi'iyah dan Malikiyah, serta ulama Asy'ariyah dan Mu'tazilah berpendapat bahwa hukum-hukum syarak sebelum kita tidak berlaku untuk kita, umat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, selama tidak dijelaskan pemberlakuannya untuk umat Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian yang kedua, sebagian sahabat Abu Hanifah, sebagian ulama Malikiyah, sebagian sahabat Imam Syafi'i dan Imam Ahmad dalam salah satu riwayat mengatakan bahwa hukum-hukum yang disebutkan dalam Al-Quran atau Sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, meskipun tidak diharamkan untuk umat Rasulullah, selama tidak ada penjelasan tentang nasnya, maka berlaku pula untuk umat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian syarat-syarat min qablina berlaku bagi kita, terdapat beberapa syarat, Yang pertama yaitu dengan tercantumnya syarat min qablina pada Al-Quran dan Sunnah yang sahih, maka ia termasuk dalam syariah samawi. Contoh, disyariatkan zakat pada syarat min qablina. Demikian juga diwajibkan pada syariat Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam sebagaimana tercantum dalam Al-Quran dan juga As-Sunnah. Kemudian, kebenarannya dalam Al-Quran dan Sunnah tanpa diiringi dengan penolakan dan tanpa nas, yang menunjukkan bahwa ia juga berlaku sebagai syariah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam sebagaimana diberlakukannya pada agama-agama sebelumnya, sebagaimana dalam firman Allah Subhanahu wa taala yang tadi dibacakan di awal, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Sebagai implementasi dari pernyataan bahwa Al-Quran membenarkan dan sebagai saksi terhadap kitab-kitab Taurat dan Injil atau kitab-kitab sebelumnya. Kurang lebihnya demikian penjelasan singkat ataupun ulasan daripada buku karya Bapak Dr. Muhammad Juni Badu LC.MA selaku pengampu mata kuliah usul fikih di semester 4 ini. Mudah-mudahan apa yang tadi kami sampaikan, sedikit kurangnya mudah-mudahan ada manfaat khusus untuk kami pribadi, umumnya untuk kita semua, dan juga mudah-mudahan apa yang dipelajari di buku yang beliau tulis ini dapat menjadi pahala jariyah yang terus mengalir pahalanya kepada beliau. Mudah-mudahan
ada manfaat dan juga barokah. Kurang lebihnya mohon maaf dan mohon doanya selalu. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.